Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bacaan-bacaan kudus yang kita renungkan pada hari ini yang berpuncak pada bacaan Injil Markus bercerita tentang kekuasaan Yesus atas sakit penyakit seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, dan atas kematian anaknya Yairus, seorang kepala rumah ibadat. Seperti juga tampak dalam cerita-cerita lain, kekuasaan Yesus untuk mengadakan mujizat apapun bentuknya sangat erat hubungannya dengan peranan kepercayaan pribadi yang bersangkutan kepada Yesus. Kesembuhan, pemulihan itu terjadi karena kuasa Yesus dan keyakinan orang yang disembuhkan, yang dipulihkan oleh Yesus sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mujizat penyembuhan kepada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan itu diceritakan dalam 3 Injil, yaitu Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan 43, lalu Injil Matius bab 9 ayat 20 sampai dengan 22, dan juga Injil Lukas bab 8 ayat 43 sampai dengan 48. Dan menurut Perjanjian Lama, semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Kita bisa baca di dalam Kitab Bilangan bab 5 ayat 2 sampai dengan 4. Seorang perempuan yang disebut dalam Injil itu menderita penyakit yang najis. Kita bisa baca dalam Kitab Imamat bab 15 ayat 25 sampai dengan 27. Ia tersingkir dari hubungan dengan masyarakat maupun dengan bait Allah. Dalam 2 peristiwa ini, yakni penyembuhan perempuan yang menderita pendarahan dan dihidupkannya anak perempuan yang mati, Yesus yang sungguh suci itu menyingkirkan kenajisan atau kekotoran manusia. Perempuan dewasa itu disembuhkan, anak perempuan yang mati dihidupkan kembali. Yesus mengembalikan setiap pribadi kepada tingkatnya yang asli, sebagai pribadi yang layak hidup di hadapan Allah. Seperti juga dinyatakan di dalam bacaan pertama hari ini, Allah itu tidak menciptakan maut, dan Ia pun tidak bergembira kalau makhluk yang hidup musnah binasa. Sebaliknya, Ia menciptakan segala sesuatu supaya ada, dan supaya makhluk-makhluk jagat menemukan keselamatan. Racun yang membinasakan tidak ditemukan di antara mereka, dan dunia orang mati tidak merajai bumi. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, dunia saat ini sepintas tampak makin maju, modern. Teknologi berkembang dengan pesatnya. Di samping semuanya itu, tampak pula keadaan lain. Bagaikan perempuan yang sudah lama menderita pendarahan, anak yang hampir mati,
atau bahkan bisa kita katakan sudah mati. Mereka itu adalah orang-orang yang harus ditolong dan diselamatkan. Tetapi justru disingkirkan karena dianggap mengganggu masyarakat yang sudah maju dan makmur. Mereka ini adalah saudara-saudari kita yang semartabat dengan kita sebagai anak-anak Allah. Maka sebenarnya dunia sementara mengalami krisis identitas, krisis moral, etika, dan nilai-nilai kebaikan. Maka mari kita berjuang untuk ambil bagian, menyelamatkan, membantu, menolong mereka yang hari-hari ini membutuhkan pertolongan kita. Maka paling kurang ada 2 refleksi yang bisa kita renungkan hari ini. Membaca bacaan-bacaan suci dan perayaan hari Minggu ini. Yang pertama, bila kita sungguh ingin hidup sebagai orang beriman sejati, kita perlu iman sekuat iman perempuan yang menderita itu. Perlu kerendahan hati untuk berdialog dengan Tuhan sendiri. Rendah hati menolong kita untuk bisa mendengarkan suara Tuhan di dalam seluruh pengalaman hidup kita. Yang kedua, kita dipanggil juga untuk memperhatikan nasib sesama kita. Kita dapat dikatakan beriman bila kita bisa berbuat sesuatu bagi mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, beriman akan Kristus itu berarti kita berani memohon apapun, tetapi juga mau dan rela melakukan apapun sesuai dengan kehendak Kristus sendiri. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita merayakan hari ini dengan bersyukur atas begitu banyak rahmat yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan semoga kita memiliki iman yang kuat karena kita landaskan semuanya di atas Kristus sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.